Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. So guys, pada kali ini saya tertarik untuk mereaksi tentang Jokowi ungkap bahawa negara Uni Eropah dan Barat mencoba melemahkan Indonesia. Sekarang ini apa yang telah berlaku? Uni Eropah dia menghentikan ekspor dari Indonesia tu, tidak menerima sawit. Sebelum ini dia tidak terima sawit kerana itu adalah salah satu tekanan Uni Eropah terhadap Indonesia. Kerana mereka melihat potensi minyak sawit Indonesia itu boleh memajukan negara Indonesia, kerana minyak sawit memang salah satu pengeluar di dunia ini yang terbesar adalah negara Indonesia. Jadi mereka sekat itu minyak sawit. Dan baru-baru ini apabila Indonesia tidak lagi mengekspor ini biji nikel, maka Uni Eropah tidak pula terima seperti kopi dan barang-barang lain. Dia tidak mau terima bahan ataupun barang-barang dari Indonesia masuk ke Uni Eropah. Jadi sebenarnya apa yang saya nampak di sini, kegelisahan mereka ataupun kerisauan mereka terhadap bahan mentah yang mereka inginkan itu tidak ditepati oleh Indonesia kerana Indonesia memikirkan apabila sentiasa mengekspor seperti nikel, boksit ini akan menjadikan sumber daya alam di Indonesia itu akan bertambah sedikit dan yang akan untung adalah Uni Eropah. Jadi kebijakan Presiden Jokowi, dia punya pola pemikiran apabila melihat potensi Indonesia itu yang mana dia mencadangkan untuk membuat hilirisasi di Indonesia, maka dia stop nikel itu tetapi dapat diolah oleh Indonesia. Lagi-lagi mendapat sokongan juga dari Rusia jadi ayo kita semak tentang perkara ini, yang mana Jokowi ungkap, dia mengatakan bahawa ini sebenarnya Uni Eropah ataupun Barat ni cuba untuk melemahkan ekonomi Indonesia, sedangkan Indonesia ni adalah negara yang menuju ke arah negara yang maju. Sekarang negara berkembang menuju ke arah yang maju. Jadi dia tidak mau Indonesia ni aktif dari segi pengolahan ataupun membuat hilirisasi. Sedangkan hilirisasi sawit pun mereka ancam mereka tidak berkenan apabila Indonesia mau mengolah sawit itu seperti itu bahan-bahan dari sawit. Diorang katakan boleh menyebabkan kekacauan ataupun pencemaran alam. Padahal itu adalah teknik mereka supaya Indonesia tidak melakukan pembangunan di Indonesia. Sebenarnya apa yang mereka mau ni? Jadi mungkin jawapan ada di tangan kalian. Kalian sudah mengerti sebenarnya Uni Eropah ni tidak mau kita punya negara sama ada Indonesia, Malaysia ni berkembang. Dorang tidak mau persaingan. Itu yang ketara sangat. Tetapi di sini ada satu kekuatan pada negara Indonesia dia tidak perlu berperang secara fizikal seperti menggunakan bom, tetapi Indonesia mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa kerana mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak. Jadi ini sejak dorang stop boleh mengakibatkan negara Uni Eropah terketar-ketir. Mereka tidak dapat melakukan mengolah ataupun membuat seperti alutsista. Sebelum ini mereka yang membuat alutsista. Bahan-bahan mentah itu dari mana? Dari Indonesia yang banyaknya seperti boksit, nikel. Tapi di sini Jokowi sudah nampak apa dia punya fungsi, dan Indonesia sekarang ni menuju kepada perkara untuk membuat hilirisasi di Indonesia. Jadi ayo sama-sama kita semak, yang mana tajuknya debat semakin panas. Jokowi ungkap bahawa negara Uni Eropah dan Barat mencoba melemahkan Indonesia. Bagaimana infonya? Ayo sama-sama kita semak video ni dari channel Zona Panas. Kepada kalian yang menonton video ni, support juga ini channel Zona Panas dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi ayo langsung saja kita dengar info ini. Jom. Indonesia is a very important country. Sangat penting bagi CPO 26 Indonesia. dengan And Indonesia. together with partners, we
have dan just bersama dengan mitra concluded yang a baru similar saja menyelesaikan partnership kementerian serupa with dengan Vietnam. Vietnam. I know that Prime Minister tahu Hun bahwa Sen Perdana has Menteri Hun called Sen for an telah- ASEAN Green Deal. Bahkan negara-negara blok barat atau Uni Eropa tidak menyukai Indonesia menjadi kaya, dan negara barat atau negara Uni Eropa akan melakukan sesuatu agar Indonesia lambat menjadi negara yang maju. EU sudah menciptakan yang namanya Green Industrial Plan. Artinya apa? Mereka ingin pelan-pelan menutup market kita. Ya, ekspor kita juga terus meningkat. Ini yang ditakutkan oleh negara-negara pesaing kita. Karena memang sampai 2045 kan kita direncanakan mungkin masuk ekonomi besar dunia. Nah, mereka sudah membaca data ini, makanya kita juga mereka ingin perlambat. Ya, istilahnya jangan cepat kaya lah Indonesia gitu. Siapapun gugat kita hadapi, tapi ini juga kita hadapi. Ngapain Oh kita ini takut? berani nih. US, China, Europe want to come and cooperate, we are open. Silakan. You've talked about putting a tax on nickel products, the next stage up. Is that going to happen this year? An export tax on nickel products? Indonesia wants to be friends with everyone, with any country. We don't have problems with any country. Each country will have their own approach. Each leader has their own style and approach, so there shouldn't be a problem. But now what's needed by Indonesia is investment, technology that will change our society. Yang itu akan mengubah masyarakat kita. WTO ini kan biasa aja, jangan dibuat sesuatu yang luar biasa. Perintah Bapak Presiden hadapi dan lawan. Dan saya pikir Indonesia tidak akan pernah gemetar dari hal-hal kayak gitu. And the outside world is asking, is Indonesia under your presidency becoming protectionist, or is this resource nationalism? Is that fair? Heboh juga ya guys. No, I think it's not protectionism, but we want that added value to be in Indonesia. Nickel we stopped in 2020. Indonesia atau Jokowi menegaskan tidak mau lagi kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang maju. Tengok. Sebenarnya Jokowi ini dia mau negara Indonesia nih menjadi negara yang maju. Tetapi negara-negara Uni Eropa cuba untuk membuat hela supaya jangan menjadi negara maju. Ini Indonesia itu yang dia paksa untuk ekspor ini nikel. Jadi bila dilakukan begitu, Indonesia tidak dapat berbuat apalah, hanya mengekspor sumber daya alam itu seperti nikel, boksit. Sedangkan benda ini boleh diolah, boleh dibuat hilirisasi dan membuka peluang pekerjaan kepada warga Indonesia dan juga menjadikan Indonesia itu dari segi nilai tambah ekonomi itu akan meningkat. Tetapi ini Uni Eropa nampak itulah pula teknik dorang kan. Dia buat ancaman sekarang ni kopi dan juga ada beberapa lain itu dia tidak mau Indonesia kasih masuk ke negara Uni Eropa. Dia sekat begitu. Jadi macam ini satu ancaman psikologi juga kan guys. Ayo kita lanjut. Indonesia atau Jokowi menyetop semua sumber daya alamnya atau kekayaan alam Indonesia untuk negara asing di-stop semua. Memang banyak negara ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Indonesia atau Jokowi. Indonesia menyetop ekspor minerba atau kekayaan alam ke luar negeri. Awal-awal memang kita disemprot oleh negara-negara lain. Kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki boksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi. Stop. Negara yang tidak setuju dengan itu yang dia melakukan hilirisasi itu kan, dia tidak mau mengirim dalam bentuk bahan mentah. Sekarang nih yang diperlukan oleh Uni Eropa ni bahan mentah. Tapi apabila Indonesia buat hilirisasi, bahan mentah itu menjadi bahan siap, maka nilai itu bertambah kan, saya katakan tadi. Jadi dia kirim pun dalam keadaan benda sudah siap. Jadi kalau dikirim pun ke Uni Eropa, bahan dari nikel juga. Masa kan Uni Eropa sejak mau maju kan, Indonesia tidak mau maju. Rasanya inilah pola pemikiran Presiden Jokowi. Dia nampak di situ bagaimana untuk menjadikan Indonesia itu menjadi negara yang maju. Ini kebijakan Presiden Jokowi yang saya nampak. Kebijakan ini adalah negara yang membutuhkan sumber daya alam Indonesia atau negara yang tidak mau Indonesia menjadi negara yang maju. Sebenarnya kebijakan Indonesia adalah upaya pemerintah untuk bisa mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri di Indonesia. Betul. Kita harus patut bangga
karena Indonesia bisa membuat negara-negara yang ada di dunia bisa bergantung kepada kita atau Indonesia. Namun penghentian ekspor semua bahan mentah seperti bauksit, nikel, batu bara, timah, dan lainnya memang memancing kemarahan dunia atau negara-negara besar. Negara-negara besar marah semua, contohnya negara Barat dan negara Uni Eropa. Presiden Jokowi mengatakan dengan tegas, rugi besar jika Indonesia ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya ke negara asing. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya, dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita keputusan muktamad gugat di WTO, nggak apa-apa. Nantinya Indonesia akan memproduksi berbagai bahan mentah menjadi produk unggulan untuk dijual ke negara-negara asing. Memang jadi kalau jadi nih guys, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang ekspor biji bauksit. Bauksit ini akan diolah di Indonesia. Kalau sudah jadi bahan baku yaitu aluminium, baru diekspor ke luar negeri. Jadi pengekspor bahan yang sudah siap. Indonesia telah dipaksa ekspor bahan mentah atau sumber daya alamnya dengan harga yang murah. Sumber daya alam Indonesia dikeruk oleh negara Barat dan Uni Eropa untuk dijadikan sebuah produk. Setelah jadi produk, Indonesia dipaksa untuk membeli produk itu dengan harga yang mahal. Nah loh, begitu terbalik. Padahal yang mengeluarkan itu Indonesia. Lepas itu disuruh balik Indonesia, tapi harga itu sudah jadi mahal sebab mereka olah. Jadi sekarang nih tibalah masanya untuk Indonesia membuat hilirisasi, melakukan seperti mana Uni Eropa buat. Nah, barulah standing. Dan saya amat bersetuju lah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu ya. Saya nampak ini satu jalan untuk memajukan Indonesia. Mana produk itu sumber daya alamnya atau bahan-bahannya dari Indonesia. Namun untuk saat ini Indonesia ganti membalas dengan menyetop ekspor semua sumber daya alam atau bahan-bahan mentah ke negara Uni Eropa dan negara lain. Tidak payah sudah pakai bom. Kita sudah berpuluh-puluh tahun bahan selalu mentah ekspor saja. bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Sebelum bauksit, Indonesia juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia. Di Acevedo juga menyampaikan apresiasinya kepada Pak Presiden atas agenda reformasi ekonomi. Ya, jadi boleh dibilang bahwa banyak negara di seluruh dunia sekarang melihat Indonesia dan bahkan bisa mencontoh. Tidak cuma bauksit dan nikel, Jokowi juga hentikan ekspor batu bara. Dan selanjutnya timah dan tembaga akan disetop oleh Jokowi. Penghentian ekspor batu bara ini dilakukan tanpa aba-aba, sehingga membuat importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk batu bara termal, sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing. Pemerintahan Jepang dan Korea Selatan menjadi dua negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara tersebut. We do think that thorough measures are needed as this measure from Indonesia has been announced in January when there is high demand for energy. Jepang merupakan negara tujuan ekspor batu bara terbesar ketiga Indonesia setelah negara Cina dan India. Negara ini juga masih menggantungkan sumber energi batu baranya pada negara kita Indonesia. Mereka ini artinya Indonesia sangat dibutuhkan sebenarnya. dunia, bukan Indonesia yang bergantung pada negara lain, namun negara lain yang bergantung kepada Indonesia. Wow. Saat ini Jokowi atau Indonesia dengan tanpa rasa takut menegaskan bahwa Indonesia akan menyetop kerjasama dengan Uni Eropa jika Uni Eropa masih memaksa ekspor nikel ke Uni Eropa. Rasain, barulah. Indonesia atau Jokowi menekankan ke negara Uni Eropa bahwa sumber daya alam Indonesia atau biji nikel mentah yang berasal dari bumi NKRI merupakan bagian dari kedaulatan Republik Indonesia.
Dia pernah katakan dia sanggup mempertaruhkan karier politiknya demi untuk negara Indonesia, guys. Itu yang Jokowi ini, keberaniannya luar biasa ya, menentang ancaman-ancaman Uni Eropa. Makin ditekan, makin lagi dia pergi stop. Semua di stopnya itu sumber daya alam dari Indonesia. Indonesia tidak akan lagi membiarkan sedikit pun negara Uni Eropa mengambil sumber daya alam Indonesia. Jika pihak asing mau nikel Indonesia, ya maka pihak asing atau negara asing harus investasi di Indonesia, membuka smelter-smelter di Indonesia. Boleh. Dan lakukan transfer of knowledge atau transfer ilmu untuk menjadikan produk-produk dari bahan sumber daya alam. Agar Indonesia mampu kelak melakukan apa yang Eropa lakukan hari ini. Terkait teknologi maju atau advanced teknologi atau pengelolaan nikel. Hal ini dilakukan agar kelak Indonesia tidak menyesal lagi, seperti apa yang terjadi dengan minyak bumi, mengekspor bahan baku dengan harga yang murah, lalu diolah oleh negara asing di luar negeri sana. Kemudian Indonesia mengimpor barang jadi dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan akhirnya kita menyesal atau Indonesia menyesal karena sumber daya alam Indonesia habis karena diekspor ke luar negeri dengan harga yang murah. Masya Allah, betul. Saat ini Indonesia tidak mau kalah dengan negara Uni Eropa atau negara-negara Barat. Indonesia dengan tegas mengeluarkan undang-undang bahwa saat ini Indonesia tidak akan lagi mengekspor bahan mentah ke negara asing. Namun musuhnya banyak negara-negara besar yang sedang mengintai Indonesia. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Yaitu negara raksasa dunia, Uni Eropa, yang sedang gencar-gencarnya membuat dan mempromosikan kendaraan listrik, dan di mana nikel adalah bahan baku utama baterainya. Dan di mana nikel itu adalah sebagian besar berada di Indonesia. Presiden Indonesia tidak pandang bulu kalau pelarangan ekspor biji nikel membuat Eropa menjerit-jerit. Kini muncul kebijakan yang akan berlaku sejak Juni 2023, yaitu pelarangan ekspor biji bauksit dan timah tembaga. Gugatan Uni Eropa atas pelarangan ekspor nikel nampaknya tidak membuat Jokowi gentar atau takut. Indonesia malah terlihat sangat berani melawan Uni Eropa. Pasalnya, pada Rabu tanggal 21 Desember 2002, Indonesia kembali resmi mengumumkan akan melarang ekspor mineral mentah berupa biji bauksit yang akan dimulai pada Juni tahun 2023 nanti. Bulan Juni tahun ini tuh. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Ini membuat Uni Eropa semakin menangis, semakin miskin akan kekurangan pemasok sumber daya alam dari Indonesia. Oke, info yang amat menarik ya. Apabila Uni Eropa sekarang nih memaksa untuk Indonesia mengekspor biji nikel, bauksit, dan bahan mentah yang lain dari Indonesia, ini adalah karena Uni Eropa dia mau mengolah sendiri, karena harga murah apabila dijual dalam bentuk bahan mentah. Tetapi mereka melakukan hilirisasi di negara mereka untuk melakukan mengolah semula itu bahan mentah dari Indonesia, dan apabila barang sudah menjadi siap, dia akan jual balik. Jadi lepas tu dijualnya dengan harga yang mahal. Jadi inilah yang perkara yang dilakukan oleh Uni Eropa. Dan sebenarnya Jokowi ungkap bahwa negara Uni Eropa dan Barat mencoba melemahkan Indonesia ini adalah perkara yang sedang berlaku sekarang nih. Apabila kita melihat tekanan dan juga ancaman Uni Eropa terhadap Indonesia bertubi-tubi ya, dan bersepakat lagi Uni Eropa nih, dan ada satu case baru-baru tuh, mereka seolah-olah memancing Presiden Jokowi untuk menandatangani satu perjanjian untuk mengekspor sumber daya alam dari
negara-negara yang menandatangani itu, tetapi perkara itu dapat dikesan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tolak mentah-mentah, dan di sini dia berani juga menentang ya ancaman-ancaman dari Uni Eropa terhadap pelarangan ekspor biji nikel tuh. Nah, jadi ini satu perkara sebenarnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini adalah satu perkara untuk memajukan negara Indonesia. Dia membuat hilirisasi di negara Indonesia untuk manfaat warga Indonesia, memberi peluang pekerjaan, dan juga sekiranya mereka betul-betul inginkan sumber daya alam dari Indonesia, boleh. Tapi syaratnya mereka kena membuat pabrik itu di Indonesia, mengolah bahan mentah itu di Indonesia, sebab Indonesia tidak mau lagi mengekspor ya dalam bahan mentah itu. Indonesia mau buat sendiri, dia mau menjadikan bahan mentah itu sebagai bahan yang sudah jadi, seperti mana yang dilakukan oleh Uni Eropa sebelum ini. Berpuluh-puluh tahun mereka lakukan begitu terhadap semua negara ya. Mereka kaut ini sumber daya alam ataupun bahan mentah itu, mereka memproses, dan apa yang telah berlaku, negara mereka bertambah maju. Tetapi negara-negara yang pengeluar bahan mentah ini, dia tidak drastik seperti mereka karena tidak ada kepakaran dan juga teknologi itu di tempat yang dikeluarkan bahan mentah itu. Jadi inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dia mau mengolah sendiri di Indonesia untuk membuat hilirisasi, menjadikan bahan mentah itu menjadi bahan yang sudah jadi. Nah, ini peluang negara Indonesia untuk berkembang maju, memberi peluang pekerjaan, memberi nilai tambah terhadap ekonomi negara, dan juga menjadikan negara Indonesia itu adalah negara yang akan maju nanti, negara lebih maju lagi rasanya berbanding dengan negara-negara Uni Eropa, karena segala-galanya ada di Indonesia. So, itu saja pandangan saya. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.